sangat baik buat saya. Siap terima berkat hari ini? Amin. Mari saudaraku kita tenang untuk kita mengikuti kebaktian kita pada hari ini. Kita tenangkan hati kita. Kita angkat hati pikiran kita hanya untuk Tuhan. Kami kasih segala sebetulnya. Kami mau memuji menjaga Engkau Bapa. Hadirlah di tempat ini Bapa. Berikan kami Bapa agar sukacita kami. Terima kasih. Turun aja kami kasih. Kita naikkan pujian saat tak melihat jalan. Janji-Mu
kasih bersyukur. Mari kita bersekutukan Tuhan. Bapa Surgawi Elohim yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Almasih. Kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini, hari Sabat, hari Kudus, hari juga hari kenikmatan yang Tuhan perintahkan kepada kami untuk boleh merayakan. Kami berterima kasih juga kepada Tuhan karena Tuhan sudah pimpin kehidupan kami di dalam 6 hari kami boleh melakukan segala pekerjaan-pekerjaan. Kami sadar di dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas kami apapun yang kami lakukan. Ada pelanggaran di sana Bapak, baik yang kami sengaja maupun yang tidak, entah itu melalui ucapan atau perbuatan kami yang menyakitkan hati Tuhan, yang menyakitkan hati sama kami. Ampuni kami terlebih dahulu, supaya kami menjadi layak di hadapan Tuhan. Bapak yang baik, ibadat kami yang sederhana pada saat ini Tuhan, Engkau lihat Bapak, hati kami yang rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan terlebih-lebih untuk mendengarkan firman, untuk mendapat berkat daripada-Mu. Tuhan, mari hadir tengah-tengah kami pada saat ini. Kami percaya, buat katakan 2-3 orang berkumpul Kau ada. Saat ini juga kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Memberkati kami pribadi, semua kami yang ada jemaat yang ada di tempat ini, maupun yang melihat mendengar melalui media sosial lainnya. Kami percaya kami semua mendapat berkat yang sama daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Bapak ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu hati dan pikiran kami, di dalam nama Yesus Almasih, kami katakan kami tolak, kami hancurkan. Mudah-mudahan Tuhan di tengah-tengah kami Bapak. Tuhan, tempat ini Bapak, Kau jaga dengan mereka yang berkuasa, sehingga kami, pikiran kami, hati kami hanya tertuju kepada-Mu. Hingga ketika kami nanti pulang tidak sama dengan ketika kami datang pada saat ini. Kami sudah dihibur oleh Tuhan. Bapak, hari Sabat kami yang belum beribadah, atau Bapak mengalami hambatan lain tidak dapat beribadah bersama-sama dengan kami saat ini. Tuhan, Engkau juga lawati mereka. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan dari sakit penyakit. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Almasih. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dan kita pamit berdiri, kita naikkan pujian dengan sukacita karena kita sudah masuk di tahun yang baru. Kita bersyukur. Kita naikkan pujian. Oh, giranglah. Oh,
Tony silakan bacakan kita. Mazmur 51 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan Mazmur 41 ayat 1 sampai selesai. Doa kepercayaan untuk pemimpin Ridwan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Yahweh kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi? Mazmur 41 ayat 41 ayat 1 sampai 14. Ada 41. Sorry ya. Firman Tuhan, doa minta penyembuhan untuk pemimpin Ridwan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Yahweh akan meluputkan dia pada waktu celaka. Yahweh akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Yahweh membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau kataku, Yahweh kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdoa, aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan. Lalu ia keluar menceritakan di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku.
Mereka merancang yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, yang telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Yahweh, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku akan hendak mengadakan perbalasan terhadap mereka. Dengan demikian, aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku. Apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku, tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Yahweh Elohim Israel selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya, amin. Amin. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan pujian. Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu. Kita bangun berdiri, kita menyambut firman Tuhan. Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah Sungai
Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk menuntut firman Tuhan. Kembali kami bersyukur di hadapan Tuhan, Bapak, karena kami sudah memuji-muji Engkau dengan pujian yang boleh kami naikkan. Kami percaya puji-pujian yang kami naikkan menjadi lupa yang haram di hadapan Tuhan. Amin. Kami juga sudah mendengar kesaksian yang luar biasa yang menguatkan kami, yang memberkati kami semua. Terima kasih Bapak. Saatnya Tuhan kami ini berbagi Tuhan. Kami dengarkan dakwah-Mu, firman-Mu yang mengajari kami, menuntun hidup kami. Bapak, hamba yang tidak apa-apanya, Pak Tuhan yang luar biasa itu dapat menyampaikan isi hati Tuhan terhadap kita. Sehingga kemudian kami semua mendapat berkat yang sama, baik yang mendengarkan maupun yang memberitakannya. Terima kasih Bapak. Kami sambut memberikan firman ini hanya dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Al-Masih. Haleluya. Amin. Assalamualaikum. Ada apa kabar Bapak Ibu hari ini? Baik buat saya. Siap menerima berkat? Amin. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, kita belajar bersama ya firman Tuhan atau dakwah pada pagi hari ini ya. Kita membaca dari kitab para rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Baik, saya bacakan untuk kita. Kitab para rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan 11. Bapak Ibu, saya pakai LP3 ya. Kalau Bapak Ibu pakai terjemahan LAI atau yang lainnya, nggak apa-apa, sama, kurang lebih sama ya, terjemahan sama. Baik, saya baca. Perikopnya adalah kenaikan Yesus ke surga. Oleh karena itu sesungguhnya tatkala berkumpul bersama, mereka menanyai dia dengan mengatakan, Tuhan, apakah engkau mau memulihkan kerajaan Bani Israel pada masa ini? Kita perhatikan ya, pada masa ini. Ayat ke-7. Namun dia berkata kepada mereka, bukanlah hakmu untuk mengetahui waktu atau saat yang telah Bapa tetapkan dalam wewenangnya sendiri. Namun kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan setelah mengatakan hal-hal ini, sementara mereka sedang menatap, terangkatlah dia, dan awan mengangkat dia dari pandangan mereka. Dan sementara mereka terus terbelalak ke langit, selagi dia pergi, maka tampaklah dua pria dengan pakaian putih berdiri di dekat mereka, yang juga mengatakan, hai para pria, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri sambil memandang ke langit? Yesus ini yang telah terangkat ke surga dari antara kamu, demikianlah dia akan datang kembali dengan cara yang telah kamu lihat dia pergi ke surga. Amin. Demikian membaca firman Tuhan. Bapak Ibu, ini sebenarnya sering kita dengar, diajarkan, dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Namun saya ingin melihat dari sisi yang lain, bagaimana firman ini, bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya atas kita, atas orang-orang yang percaya kepadanya. Ya. Saya akan membahasnya secara eksposisi ya, dari ayat per ayat. Tadi dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6, dan ayat ke-6, pada masa itu, ada kata pada masa itu. Ini ada kesalahan pengertian, ya. Kesalahan pengertian dari para murid.
para murid atau yang mengikuti Yesus pada saat itu. Jadi pengikut Yesus pada saat itu. Kenapa? Mereka berpikir bahwa kerajaan Elohim itu adalah kerajaan di dunia ini. Artinya kerajaan apa? Kerajaan politik, kerajaan dunia sekuler. Ini yang salah. Itu salah. Yesus Al-Masih tidak mengajarkan bahwa dia akan memimpin pada masa ini, saat ini. Artinya pada saat dia ada untuk menjadi raja, bukan raja yang ada dalam pikiran mereka. Ini satu kesalahan yang ternyata apa namanya ini? Ini sangat-sangat mendasar. Kenapa? Sudah sekian lama ikut, tetapi yang dipikirkan kerajaan dunia, kerajaan sekuler. Kenapa? Mungkin ada dasarnya, sejarahnya. Karena pada saat itu kan ini Israel semua dijajah oleh siapa? Oleh Romawi. Mereka berpikir inilah raja kita selanjutnya. Karena raja-raja yang sebelumnya itu rata-rata tidak memenuhi ekspektasi mereka, harapan mereka sebagai raja yang diharapkan memimpin mereka. Mereka berpikir politik, Bapak Ibu, bukan berpikir ke depan. Kerajaan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Al-Masih bukan yang ada sekarang. Pada masa ini, tadi dikatakan pada masa ini kesalahan yang gimana? Ini kesalahan yang fatal sebenarnya. Ini kesalahan yang berpikir yang gimana kok bisa terjadi? Sudah sekian lama ikut 3 tahun gitu. Tetapi berpikirnya kerajaan dunia ini masih berpikir apa yang ada di dunia ini. Nah, memang tidak terlepas dari saya katakan tadi sejarah, karena mereka ada dalam penguasaan negara lain, kerajaan lain. Jadi mereka berpikir ini dunia. Nah ini kan dalam narasi dalam ayat ini kan dikatakan Yesus naik ke surga. Bapak Ibu, ini ada suatu hal yang yang luar biasa dari pernyataan kitab dalam kitab ini. Dikatakan pada masa ini orang berpikir tentang apa yang ada sekarang. Kita pun juga seperti itu. Ada yang ada sekarang, yang kita alami sekarang, kita berpikir yaitu itu urusannya begitu. Kalau kita ada di dunia ini, kalau kita percaya kita diberkati, kita sampai di situ. Kita tidak berpikir jauh ke mana nih? Kemudiannya mau jadi apa hidup kita? Kita hanya berpikir di sini di tataran dunia. Kita berpikir hanya berkat. Gak salah sih kita berpikir berkat, tidak salah. Karena Tuhan mengatakan seperti itu, diberkatilah kamu, berkat macam-macam, baik berkat jasmani maupun rohani. Kenapa kita memfokuskan pada jasmaninya, bukan rohaninya? Ini yang salah. Ternyata bukan hanya murid, ya. Semua juga seperti itu. Dan mereka berkata, ini kalau Tuhan pergi, siapa yang memimpin? Murid berpikir Tuhan itu seperti apa yang mereka lihat, gitu ya. Pada saat ini ada kata masa ini. Padahal sebenarnya Tuhan itu kan ada di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana. Nah, di kitab Matius pasal 8 ayat 20 kan dikatakan kalau 2-3 orang berkumpul, aku ada, Tuhan ada. Apakah kita harus senantiasa melihat Tuhan kasat mata? Kan tidak. Tuhan ada di pikiran kita, bukan di tempat di mana-mana harus kita lihat kasat mata. Dengan kita merasakan sukacita damai sejahtera, ketika kita beribadah atau di tempat lain kita membicarakan tentang firman, Tuhan pasti ada. Itu tandanya ada sukacita damai sejahtera di situ. Nah, Bapak Ibu, ada seorang kosmonot ya, namanya Yuri Gagarin. Ini kosmonot yang pesawatnya Vostok 1 berangkat ke luar angkasa. Ketika dia naik di luar angkasa, dia menginjil ke jendela kapsulnya ini. Dia katakan apa? Saya sudah, ketika dia kembali ke bumi, maksudnya dia katakan, saya sudah ke Mars, ke luar angkasa. Tuhan nggak ada di situ, katanya. Ini Yuri Gagarin, ini saya pikir seperti itu. Pada masa ini, dia pikir kalau dia ke luar angkasa, Tuhan ada di situ, atau Yesus Al-Masih ada di situ. Bukan itu.
Lagi-lagi pada masa ini, kan di dalam Alkitab dikatakan bahwa akan datang kembali, nanti fisiknya akan kembali. Nah, Yuri Gagarin ini seorang yang pintar, ini tentu pintar loh kalau bisa, ya kan, kalau bisa menjadi kosmonot kan, bukan orang biasa-biasa kan. Nah, tetapi dia mengedepankan rasionya tentang Tuhan pada masa ini. Ya, dia pikir kasat mata, dia pikir di dunia ini gak ada, saya lihat di luar angkasa Tuhan pasti ada. Ternyata memang gak ada, karena inilah pola pikir yang bukan Kristiani seperti itu. Itu pola pikir seorang yang bukan pengikut Yesus Al-Masih. Dia percaya kalau dia melihat. Tetapi Bapak Ibu jangan bandingkan dengan Thomas ya, yang pernah juga saya sampaikan lewat mimbar ini. Jangan dibandingkan, itu dua hal yang berbeda dengan Thomas. Ya. Nah, ini Yuri Gagarin ini berpikir apa? Berpikir bahwa Tuhan itu mesti dapat dilihat. Dia memakai rasionya. Perhatikan pada masa ini. Dia pikir kalau dia tempat lain ada Tuhan. Ternyata bukan itu. Bukan seperti itu yang dimaksud oleh Nafsi. Lalu kemudian pada ayat selanjutnya dikatakan, saya bacakan, namun dia berkata kepada mereka, bukanlah hakmu untuk mengetahui waktu atau saat yang telah Bapa tetapkan dalam wewenangnya sendiri. Nah, jangan pernah Bapak Ibu menghitung-hitung ya kapan Tuhan Yesus datang kembali. Ya, jangan menghitung-hitung. Nah, ada dulu yang mengatakan seperti ini. Tanggal 21 Maret 1841 Tuhan akhir datang kembali kedua kali. Salah Bapak Ibu, 1841 direvisi lagi menjadi 22 Oktober misalnya 1842 tahun depan. Nggak datang juga. Ini kan dibuat sesat. Ini karena menghitung-hitung. Ayat 7 tadi jangan menghitung-hitung, bukan wewenangmu menghitung-hitung. Tuhan katakan seperti itu kok. Yang ngomong Yesus sama sendiri, jangan hitung-hitung. Jangan coba-coba menghitung nanti, bentar lagi, kapan. Jadi apa dong? Yang kita harus seperti 5 gadis yang bijak itu loh, yang siap minyaknya. Itu artinya kita siap. Jangan menunggu-nunggu, nanti salah lagi. Salah lagi seperti ini kan bukan kita jadi menyesat jadi. Satu apa ya? 21 Maret pindah ke 22 Oktober. Kapan lagi? 5 Desember ganti lagi. 25 Desember. Nanti sore. Nah ini Tuhan katakan jangan, itu bukan wewenangmu. Kalau banyak yang mengajarkan tanggal sekian, tanggal sekian berdasarkan firman Tuhan, itu semua jadi apa Bapak Ibu? Sesat. Jangan menghitung-hitung. Bukan wewenangmu. Siapa yang jarak? Ya Tuhan Yesus apa sendiri. Ngomong. Jadilah seperti 5 gadis yang bijak, yang siap dengan beritanya, dengan minyak. Ketika Yesus datang, dia siap masuk. Sudah ada beritanya. Gak seperti 5 gadis yang bodoh, yang menunggu-nunggu, yang minta berbagi. Kapan waktunya? Jadi jangan pernah, itu yang dikatakan, jangan pernah menghitung-hitung. Jangan percaya kalau ada pengatakan pengajar pengkhotbah tanggal sekian siap-siap kita tanda-tandanya boleh. Boleh, sekarang ini yang tanda-tandanya banyak kok, tanda-tandanya. Jangan tanda-tanda gereja kan banyak. Tidak bisa baca di dalam kitab suci. Tetapi kalau sudah sampai kepada angka-angka, hati-hati orang. Firman Tuhan tegas mengatakan, bukan wewenangmu katanya. Kepada siapa? Kepada murid. Sama. Kepada kita juga artinya. Jangan hitung-hitung, jangan ajarkan bahwa tanggal sekian, tidak boleh. Ya. Itu ayat yang ke-7. Lalu kita eksposisi lagi. Ayat yang ke-8 mengatakan seperti apa? Namun kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus atau Roh Kudus datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea dan Samaria bahkan sampai di ujung bumi. Jadi kita dapat bersaksi karena kita menerima kuasa. Kalau kita sementara melakukan apa saja penginjilan, kalau Roh Kudus tidak ada di dalam kita, percuma firman Tuhan katakan. Kuasa itu datang, kita boleh bersaksi, mengobati orang lain dalam tanda petik menjadi bertobat. Jadi berobat dulu baru bertobat, kan? Di balik bertobat dulu baru berobat. Salah, berobat dulu. Kita mengobati orang lain, menginjili orang lain kalau tidak ada Roh Kudus, Roh Kudus
percuma. Firman Tuhan katakan seperti itu. Kamu tidak akan dapat berkarya. Percuma kalau tidak ada Roh Kudus. Bagaimana caranya? Ya minta Roh Kudus. Yesus katakan akan kukirim bagimu apa? Penolong. Siapa penolongnya? Ya Roh Kudus itu minta. Kalau tidak, percuma. Firman Tuhan tegas mengatakan kamu dapat menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun atas kamu. Amin. Lalu kemudian apa yang dilakukan Bapak Ibu? Yang menginjili. Siapa dulu? Ya sekitar kita itu keluarga Injil dulu di Yerusalem. Lalu kemudian meningkat kemana? Yudea, keluarga yang agak jauh. Ke Samaria, lingkungan kita, bahkan ke seluruh dunia. Artinya siapa? Yang belum mengenal Tuhan. Siapa saja? Tak siapa saja sampai ke seluruh pelosok dunia. Maksudnya sampai jauh ke seluruh pelosok dunia. Tetapi itu terjadi lagi-lagi karena kalau kita sudah menerima kuasa dari Roh Kudus, kalau kita percuma. Tegas ya, firman ini mengatakan. Jadi kalau kita bersaksi, kok saya sudah menyampaikan tapi nggak ada yang benar. Nah ini di sini kuncinya. Turun Roh Kudus buat untuk kita. Kalau kita bersaksi, kita membuat orang berbalik dari jalannya yang tetap ke jalan Tuhan, ke jalan yang benar. Itu maksudnya. Jadi, apalagi perintahnya sesuai dengan eksposisi di ayat 8 ini yang kita eksposikan. Sampaikan kabar baik, menjadi penginjil. Penginjil tidak harus seperti izin yang mempunyai gelar pelayanan, evangelis, gembala muda sampai pada gembala, bukan, atau si tua, atau penatua, atau apapun gelarnya. Syamas barangkali gelarnya. Bukan itu. Semua orang gelar di gereja ini, di gereja kita, sinode kita, evangelis, gembala muda sampai gembala, itu hanya gelar pelayanan. Bukan berarti kita semua yang ada di sini yang tidak punya gelar pelayanan nggak boleh melakukan penginjilan, itu salah. Ya. Lakukan perintahnya, itu intinya. Lakukan perintahnya apa? Untuk menjadi saksi. Saksi di mana? Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan ke seluruh penjuru bumi, pelosok sampai seluruh sudut-sudut bumi, gitu maksudnya. Itulah perintah. Ayat 8 ini mengatakan seperti itu. Tapi yang terpenting adalah Roh Kudus turun atas kita, sehingga kita dapat melakukan semua. Jadi artinya jangan serampangan kita menginjili tanpa persiapan yang matang untuk menginjili, percuma. Firman Tuhan katakan seperti itu. Ya. Menjadi saksi itu kita menerima kuasa dari Roh Kudus atau Roh Kudus itu, dan kita kemudian dapat menjadi saksi. Bagi siapa? Bagi yang tinggal depan kali 4 kali. Ya, itulah yang dimaksud oleh ayat 8. Lalu ayat ke-9, nih, saya bacakan lagi. Ayat yang ke-9 katakan, dan setelah mengatakan hal ini, sementara mereka sedang menatap, terangkatlah dia dan awan mengangkat dia dari pandangan mereka. Terangkat, itu kalau terjemahan INT yang saya baca sekarang. Tetapi kalau kitab suci terjemahan yang lain mengatakan menutupi dia, menutupi. Kalau dalam versi lain, in James Version misalnya di dalam Bible mengatakan menerima. Kira-kira mana yang benar? Menutupi dia, artinya Yesus Masih ketika terangkat. Mengangkat dia, itu terbitan ILT. Lalu menerima. Kira-kira mana yang benar? Kira-kira mana yang benar? Mana yang benar? Jadi terangkatlah Yesus ya, terangkat kalau menurut kitab suci yang saya baca sekarang. Lalu menutupi, lalu kemudian menerima. Jadi saya teringat begini, Bapak Ibu, saya pernah bermain layangan gitu, kecil ya. Layangan saya ini di kampung ini ya, di kampung kota kecil. Kebetulan di sana sering hujan ya, karena dataran tinggi ya, dataran tinggi. Sering hujan artinya awan juga sering turun gitu ya. Kabut seperti di puncak kalau kita perhatikan. Saya main layangan saya sampai nggak kelihatan, tapi naik terus seolah-olah awan itu yang menaikkan ke atas. Pernah Bapak Ibu bisa bayangkan yang bayangnya seperti itu. Nah, jadi seperti diangkat. Nah, ILT kita mengatakan seperti itu.
Bukan menutupi, kalau menutupi nggak terlihat, kan? Nggak terlihat, tapi kita melihat prosesnya apa itu? Kita lihat prosesnya naik sampai layangan kita itu apa ya? Seperti itulah contohnya. Atau ya, barangkali kita pernah melihat balon ya, balon yang putus ininya ya, putus dari balon gas maksudnya. Dia kan naik tuh, pas naik ke atas kan, lama-kelamaan kan kita nggak melihat. Tetapi kemudian kalau pas dia mendung, itu apa namanya, awan seolah-olah mengangkat dia ke atas. Nah itu dia. Nah pun di dalam ayat 9 dikatakan kemudian Yesus Al-Masih terangkat naik ke surga. Terangkat. Jadi saya pakai terminologi terangkat, bukan menutupi, bukan juga menerima. Bagaimana bisa menerima Allah? Yang memainkan layangan kan kita, umpamanya. Yang megang balon gas itu kemudian kan kita. Jadi apa? Yang mengangkat. Nah, ketika Yesus terangkat ke surga, kita menikmati proses itu apa itu? Terangkat ke surga, kita menikmati prosesnya. Jadi jangan kita jangan terpaku, ya, jangan terpaku. Dikatakan pada ayat 10 selanjutnya, ayat 10 mengatakan, dan sementara mereka terus terbelalak ke langit, selagi dia pergi, maka tampaklah dua pria dengan pakaian putih berdiri di dekat mereka. Nah, ini yang kedua. Dikatakan apa? Mereka hanya terpaku gitu. Jadi kita jangan hanya terpaku pada kagum pada karya-karya yang dilakukan oleh Yesus Al-Masih. Kita baca di kitab suci, mujizat-mujizat yang kita baca terjadi dilakukan oleh Yesus Al-Masih, atau mujizat-mujizat yang mungkin kita alami setiap hari. Jangan terpaku kepada itu. Tetapi ayat ini mengatakan jangan hanya itu lakukan. Tadi sebagaimana dalam ayat 8, kita sudah menerima mujizat, kita juga menjadi pemberita. Itu maksudnya, menjadi pemberita. Jangan hanya terbelalak, terpesona kagum dengan karya-karya Tuhan Yesus, baik mujizat ataupun apa yang kita alami saat ini. Jangan hanya terpesona, cukup dia mengucap syukur. Tidak. Lalu kita berdoa, kenapa hanya kami berdoa dan bersyukur? Nah, selanjutnya mestinya ada. Lakukan. Jangan berdiam diri, lakukan ini perintahnya. Jangan hanya terkagum-kagum, terbelalak, tapi lakukan. Menjadi apa? Menjadi saksi seperti ayat 8 tadi katakan. Menjadi saksi berarti apa? Menjadi pemberita. Posisi saya apa? Pak? Kalau saya menjadi pemberita, banyak yang bisa kita lakukan. Bukan harus hanya mengajar, bukan semata kita menjadi pengkhotbah, menjadi pengurus majelis. Tidak, apa saja yang bisa kita lakukan. Nah, Pak Johnson cerita menjadi saksi, bersaksi kepada siapa? Kepada temannya, ya, kepada temannya yang bukan seiman, kan gitu. Lakukan Pak Johnson, seperti itu yang dimaksud. Ini bukan kebetulan firman ini. Lakukan. Tadi bicara juga tentang Roh Kudus, itu jelas dikatakan kalau Roh Kudus keluar atas kamu. Apa yang dilakukan oleh Pak Johnson itu sudah benar, sudah on the track. Saya percaya apa yang dilakukan Pak Johnson tidak akan sia-sia. Pasti membuahkan hasil. Suatu saat saya percaya Firman mengatakan seperti itu. Jangan hanya terkagum-kagum, jangan hanya terbelalak melihat apa peristiwa-peristiwa, mujizat-mujizat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Tetapi kemudian kita harus menyaksikan kepada orang lain apa yang kita terima, mujizat yang kita ketahui, yang kita alami, yang kita nikmati. Saya katakan nikmati kan ya. Kalau kita sakit, sehat, berarti kan nikmat juga kan, kesehatan kan. Nah, kesehatan mujizat bukan mujizat. Kita bernapas sekarang ini boleh bangun pagi-pagi, itu juga mujizat. Saya pernah menulis renungan, ya, betapa seorang tua gitu ya menikmati hidup 93 tahun tanpa membayar oksigen. Dia menganggap itu adalah suatu apa? Mujizat. Diberikan 90 tahun, 3 tahun menghirup oksigen tanpa bayar. Manakala dia masuk rumah sakit, sehari saja dia masuk rumah sakit membayar $5.000 untuk oksigen.
Padahal sama aja pun sama-sama udara. Udara dari mana? Ya dari Tuhan. Itu kan mujizat. Dengan kita hidup, bangun pagi-pagi kita menikmati kesehatan kita menikmati sukacita. Saya katakan seperti itu, kita menikmati karena apa? Itu semua membayar Tuhan. Kalau tidak, malam-malam kita sudah ada lagi. Benar nggak? Kita pengen tahu berdua. Malam-malam kita sudah ada lagi. Besoknya sudah ada lagi. Yang ada hanyalah tangis. Bagi orang-orang kelihatan kehilangan, kan begitu. Kehilangan sementara, Bapak Ibu ya, sementara ya. Nah, kemarin kita ada melayat ya di Bapak Kekasih kita Raposan untuk putrinya beliau, putri dari alam dan tempatnya berpulang gitu ya, berpulang kepada sang pemilik kehidupan. Kita lihat betapa sedihnya orang-orang ada di situ. Kesedihan yang sama juga pernah saya alami, Bapak Ibu juga saya pernah mengalami kesedihan ketika kehilangan. Tetapi kehilangan kita itu ada maknanya. Kehilangan kita pada saat itu semakin memaksa kita. Loh, saya juga akan ke situ jadinya. Saya juga kemudian akan seperti ditangisi. Tetapi ada artinya buat kita. Artinya kita dipaksakan untuk apa? Oh, ternyata hidup saya tidak ada apa-apanya kalau tanpa Tuhan. Dan kemudian kita tahu sebagai orang percaya, tujuan kita jelas. Kita tinggal di mana? Tuhan sediakan tempat di Sanaim atau di surga. Yesus naik ke surga sekarang itu menjadikan tempat bagi kita. Amin. Itu sedih, boleh. Tetapi kita kemudian tahu dari firman ini bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat kita suatu saat. Boleh kita mengalami sedih, boleh. Memang orang hidup itu pasti ada masalahnya. Saya belum pernah baca di literatur bahwa ada orang hidup tidak pernah punya masalah, pasti ada masalahnya. Barangkali mengatakan, seumur hidup saya belum pernah masuk rumah sakit, betul juga. Tetapi saya pernah sakit, cuman tubuhnya kuat, dia harus menyampaikan rasa sakitnya kepada orang lain. Sehingga dengan kekebalan tubuhnya dia bisa sehat pulih kembali tanpa obat-obatan. Puji Tuhan kalau seperti itu. Ya. Tetapi percaya selama kita hidup di dunia pasti ada masalah, pasti ada juga kesedihan. Tetapi bagaimana kita memanage kesedihan kita? Bagaimana kita kemudian harus berpikir bahwa sekarang saya boleh sedih, tapi besok saya akan bersama-sama dengan dia di alam kekekalan memerintah. Itu yang dimaksud ayat ini, ini. Jadi bukan pemerintahan sekarang, bukan masa ini kita berpikir, masa nanti. Nanti mengatakan, bukan masa sekarang kita, jadi masa nanti. Ya. Nah, ada dua orang yang mengatakan, malaikat dua orang mengatakan, kenapa kamu hanya terpaku? Jangan hanya terpaku, lakukan pemerintahan. Tuhan sudah perintahkan kok, kamu kan menjadi saksiku. Kenapa? Ini menjadi perhatian kita sebenarnya. Yang penting juga ya, jangan terpaku hanya pada apa yang kita terima, berkat. Tetapi kemudian kita harus menyampaikan kepada orang lain, memberitakan kepada orang lain bahwa berkat yang kita terima itu semuanya berasal dari siapa. Itu maksudnya nafsi. Lalu yang terakhir Bapak Ibu ya, ayat 11 dikatakan, yang juga mengatakan, hai para pria, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri sambil memandang ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga dari antara kamu, demikianlah dia akan datang kembali dengan cara yang telah kamu lihat. Dia pergi ke surga. Jadi Yesus Masias akan datang kembali seperti cara dia datang ke surga. Datang kembali. Untuk apa? Ada dua tujuannya. Pertama, mengangkat kita orang-orang yang percaya. Yang kedua, ini sebaliknya, menghancurkan siapa? Musuh-musuhnya. Itulah tujuan kedatangan kedua, mengangkat kita yang sekarang sedang berproses. Katakan berproses karena kita tiap hari akan bertumbuh. Amin. Iman kita akan bertumbuh. Mengangkat kita orang-orang yang percaya.
sekaligus kemudian sebaliknya menghancurkan musuh-musuhnya. Siapa? Si jahat itu, raja kegelapan, bukan raja terang, raja kegelapan. Itulah tujuan kedatangan Yesus Al-Masih. Nah, sekarang kita diberikan kesempatan, kita manfaatkan. Nats ini mengajarkan jelas kepada kita menjadi saksi. Jangan hanya terkagum-kagum, jangan hanya terpesona dengan apa yang kita terima sekarang. Selamat, ya kan? Berkat, ya berkat. Kalau mau diberkati kita berdoa lagi, berkat. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Malaikat yang tadi yang 2 orang itu mengajarkan, menegur mereka, jangan hanya terbelah, harus sampai ditegur. Harus sampai ditegur. Nah, kita pun untuk melakukan itu perlu teguran juga. Barangkali tegurannya melalui apa? Melalui mimbar, melalui yang kita baca, melalui media-media lain yang kita boleh baca, kita dengar. Itu teguran buat kita. Tidak harus mengatakan kamu harus menjadi saksi. Tidak perlu seperti itu juga. Dengan kita membaca, mendengar, rajin mendengar pengajaran itu juga termasuk teguran. Teguran untuk apa? Mari kita proaktif. Maksudnya, jangan sudah terima berkat cukup sampai di kita. Nah, berkat apa? Jasmani kan, rohani kan? Yang terutama maksudnya ini adalah berkat rohani. Kita suka terima sukacita, damai, sejahtera dari Tuhan, mari kita bagikan. Ya. Firman Tuhan katakan, Bapak Ibu, bersukacita dengan orang yang bersukacita sama. Ketika orang bersukacita, kita ikut di sana, kita juga menjadi berkat. Kita juga sudah termasuk melakukan nats ini. Ketika orang berduka cita, kita juga termasuk ada di sana. Apalagi kalau kita bisa ikut saling mendukung, berdoa di situ, bersaksi di tempat orang yang sedang berduka. Apa dukanya? Apakah karena kehilangan keluarga seperti saya ceritakan? Apakah karena masalah lain, karena kecelakaan dan sakit penyakit kelemahan tubuh? Itu juga namanya bersaksi. Jadi jangan dibatasi bersaksi itu hanya kalau saya di mimbar ini, kalau saya melakukan, mohon maaf nih, ada kontribusi terhadap gereja kita misalnya, tempat ibadah kita. Bukan hanya itu, semua bisa dapat kita. Bolehkah kita lakukan secara simultan? Kita sudah memberikan hati dan pikiran kita, tetapi kita memberikan juga materi kita, natural untuk gereja kita. Sangat boleh, ya, sangat boleh. Artinya apa? Justru itu diharapkan Tuhan. Kita korbankan waktu kita supaya kita dikuatkan, supaya kita bertumbuh. Kita mengorbankan juga apa yang ada pada kita. Supaya apa? Supaya orang lain juga terberkati. Jemaat kita di sini terberkati. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, jangan menunggu-nunggu kapan Yesus datang kembali. Jangan menunggu-nunggu. Ya, lakukan pemberitaan kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja, dengan alat yang ada apa saja, lakukan pemberitaan. Itu yang dituntut oleh Yesus Al-Masih dari kita saat ini. Yang kedua, terakhir, kita dapat bersaksi kalau kita mendapat kuasa dari Roh Kudus. Tanpa ada kuasa Roh Kudus yang ada pada kita, percuma kita bersaksi. Orang tidak mendengar firman Tuhan katakan, kamu dapat menjadi saksi bila Roh Kudus memberikan kuasa untuk kita. Akhirnya apa? Kita harus meminta kekuatan, kuasa dari Roh Kudus supaya kita dapat melakukan apa yang diperintahkan. Kita lakukan kalau kita menerima Roh Kudus. Caranya yang ngomong dengan apa? Dengan berdoa, dengan firman Tuhan dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu yang bisa saya bagikan pagi hari ini, pagi siang hari, terpujilah Bapak Yahudes yang Yesus Al-Masih, Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita minta firman ini dengan satu kecil. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Yahweh yang sanggup menjawab. Kau Yahweh sanggup menjawab.
sanggup melawan seluruh kehidupanku, seluruh kehidupanku. Aku percaya, aku percaya, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya kasih-Mu dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, yang Aku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, yang Aku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kita akan masuk dalam doa persembahan yang diberikan oleh Bapak Krisno. Setelah itu kartu persembahan dijalankan oleh Ibu Sutia. Terpujilah nama Tuhan, kepada yang bersembah dalam nama Yesus Maha, Tuhan yang memelihara kehidupan kami dari awal sampai saat ini. Tuhan, besar kasih-Mu, menjaga kehidupan kami, segala sesuatu yang kami miliki, Kau pelihara, baik tubuh jiwa roh kami, kehidupan kami, secara pribadi maupun ibadah kami berjaga. Terima kasih karena Tuhan terbaik bagi kehidupan kami. Tiada nama yang lain yang layak kami sembah dan kami puji selain nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan melalui hamba pada hari ini. Terima bagi kehidupan kami, kami makin setia kepada-Mu. Kami menanti-nantikan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah bekerja selama seminggu segala jeripayah kami dan Kau memberkati, Kau menjaga Tuhan, Kau memberikan berkat dan berlimpah kepada kami. Kami akan mengembalikan sebagian yang ada pada kami Tuhan sebagai suatu persembahan yang hidup di hadapan rasa sukacita kami terhadap Engkau Tuhan. Kau akan memberkati kami. Kami siap memberi Tuhan. Dengan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan pujian Tuhan memberikan nyanyian baru dalam Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Bapa yang banyak orang datang melihatnya dan melihat kamu. Lalu percaya kepada lebih. Yesuslah cinta saya, Yesuslah cinta kamu, Yesuslah cinta semuanya. Firman dari Tuhan, Yesuslah cinta saya, Yesuslah cinta saya, Yesuslah cinta kamu, Yesuslah cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Dahlan. Ada beban doa yang Anak-anak yang masih ada yang ujian barangkali Iya, sudah selesai. sudah selesai. sebelumnya kita adakan pujian Ganglah Tangan Roh Kudus.
kita bersatu. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Adil dan benar jalan. Engkau Raja segala bangsa. Engkau yang Maha Kuasa Tuhan. Engkau yang kami tinggikan terlebih dahulu di dalam kisah syukur. Bapa yang baik, pada hari Sabat, hari kudus Tuhan yang mulia, di mana Tuhan kami anak-anak-Mu yang ada di gereja datang beribadah kepadamu Bapa, memuji-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak Tuhan dipuji. Dan kami Tuhan telah Kau berikan Bapa kekuatan, kesehatan Bapa, di mana saat ini Tuhan di hari Sabat yang terakhir tahun 2021 kami bersyukur Bapa, Engkau pelihara kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, keluarga demi keluarga ya Bapa. Engkau memberkati kami Tuhan sepanjang Tuhan tahun ini Bapa. Begitu baiknya Engkau Bapa. Dengan apakah kami balas selain kami dengan memuji dan memuliakan Engkau Yesus Tuhan. Bapa, dengan pengakuan dan permohonan, kasihanilah kami Bapa. Kiranya pulihkanlah keadaan kami Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang menguatkan dan menumbuhkan kami Bapa. Untuk kami nanti berjalan di tahun 2022. Bapa, kami tidak tahu Tuhan kami, tetapi kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami sendiri. Tangan-Mu yang jahit yang menolong kami. Terima kasih Bapa Yahweh, terlebih di surga. Saat ini Tuhan kami berdoa Bapa buat hamba-Mu Bapa. Bapa semua sebagai gembala Tuhan di tempat ini Bapa, kuatkan teguhkan hati Bapa di dalam melayani Engkau Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan dia tidak bisa Bapa. Tapi kalau kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir dalam kita, jadikan dia Tuhan sebagai anak Tuhan. Berkati Bapa keluarganya, anak-anaknya Tuhan, Elizabeth, Yosua, Jonathan, Kau pelihara Bapa, supaya mereka Tuhan semakin mengasihi Engkau. Kau berkati juga Tuhan usaha daripada hamba-Mu Pak Asuh. Terima kasih Bapa Yahweh, kami serahkan kehidupan Bapak Asuh ke dalam tangan. Kau berkati Tuhan firman yang ditaburkan tadi Bapa, yaitu Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu ada dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi saksi buat Tuhan Yesus. Lembutkan hati kami untuk kami lebih mengasihi Engkau Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan supaya kami menjadi saksi. Pakai kami Bapa. Kami tahu Tuhan Engkaulah pemilik surga itu Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan saat kami Engkau panggil, tetapi kami yakin dan percaya Bapa bahwa Engkau menyediakan tempat bagi kami Bapa. Berkati semua kami Tuhan, anak-anak kami. Kami bersyukur Tuhan, anak-anak kami mulai dari TK, SD, SMP, SMA maupun kuliah, mereka sudah Tuhan dapat Bapa menyelesaikan ujian mereka, dan kami yang percaya Bapa nilai mereka tinggi-tinggi Tuhan. Amin. Engkau menjanjikan, Engkau katakan Bapa, kalau kami beribadah kepada Engkau Bapa, Engkau memberkati roti makanan kami, Engkau berkati air minuman kami, Engkau menjauhkan kami daripada sakit penyakit. Engkau Tuhan memberkati kami, menjadikan kami kepala dan bukan ekor, menjadikan kami tetap naik dan tidak turun. Engkau mengusung kami Tuhan, dan melawan Tuhan musuh kami. Bapa, kami yakin, kami pegang janji itu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa, dan kami saat kedatangan-Mu yang semakin dekat, Engkau katakan supaya kami berjaga-jaga dan berdoa Bapa.
seperti wanita yang bijaksana, lima wanita yang bijaksana. Engkau pengurapanmu turun atas kami. Terima kasih Bapak Yahweh. Kau berkati Bapak kami orang tua untuk dapat Bapak berkati kami, pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami lakukan supaya kami berhasil dan beruntung. Kami yakin juga Bapak untuk dapat membiayai anak-anak kami Tuhan finansialnya. Bapak terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan anak-anak Bapak. Terlebih saudara kami Bapak Bosan yang kau menghibur dia Bapak. Kalau dia kehilangan anak kami Tuhan, biarlah Tuhan kau menguatkan dan menumbuhkan hatinya. Baik juga kami semua ini Bapak, kau kuatkan, tumbuhkan kami di dalam mengikuti Engkau Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan kami yang kudus, Yesua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sebelum kita terima berkat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, naikkan syukur. Naikkan Syukur padamu Yesua, bersembah sujud kepadamu Yesua, di hadapan kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agunkan selama-lamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah segala puji syukur hanya bagi Yahweh. segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah Pujilah nama-Mu. Bapak Ibu, mari kita berdoa dan berdoa untuk mengakhiri ibadah sabat kita pada hari ini. Tidak putus-putusnya kami bersyukur di hadapan Tuhan Bapa, karena kami Tuhan berikan kesempatan boleh beribadah pada saat ini merayakan sabat Tuhan. Kami sudah diberkati dengan puji-pujian, bahkan kesaksian, dan kami sudah Bapak diberkati dengan data-Mu, dengan firman-Mu yang menguatkan kami. Kami percaya firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia. Kami percaya firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Bapak yang baik, Paulus sudah menabur, Apolos yang menyiram, dan Yesus HaMashiach sendiri menumbuhkan kami. Terpujilah nama Bapak yang baik. Dan kami juga berdoa pada saat ini Bapak, untuk sahabat-sahabat kami yang tidak dapat bersama dengan kami untuk beribadah. Dan pada waktu kesempatan Bapak, Kau Tuhan melakukan segala halangan dan hambatan, sehingga kami boleh bersama-sama untuk menikmati sabat di tempat ini. Terima kasih Bapak. Berkati juga Tuhan pemilik film di mana kami boleh menikmatinya Tuhan. Berkati kesehatan beliau.
Berkati juga tetangga kami kiri kanan tempat ibadah ini Bapa, supaya kami boleh saling rukun dan saling menghargai dalam kami bertetangga. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dan berkati bangsa dan negara kami, pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan juga pemimpin terendah lainnya. Tuhan berkati kesehatan beliau semua. Berikan hikmat yang dari Tuhan. Biro takut akan Tuhan saya memimpin dengan bijaksana. Sehingga kami pun kemudian anak-anak yang percaya dapat beribadah dengan nyaman di negara kami. Terima kasih Bapak. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk pilihan bangsa Israel. Bahwa berkata tentu orang yang mengutuk bangsa Israel, dan diberkatilah orang yang berkati bangsa Israel. Saat ini kami semua yang ada di tempat ini memberkati bangsa Israel, sehingga kami pun kemudian mendapat berkat yang sama dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat kedua tangan kita menerima berkat daripada Bapak yang di sini. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil tanimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu, anak-anak dombamu. Diberkatilah bakulmu dan adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Adonai yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapa Yahweh, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Al-Masih, dan penghiburan yang sejati daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita kali yang kedua di alam. Di dalam nama Yesus Al-Masih, mari kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Amin. Bapak terima kasih. Tuhan, tolong